Halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Ini aku mau siap-siap ya, mau praktek. Tapi aku mau ngevlog dulu karena aku sekarang lebih nyaman ngevlog di rumah gitu. Nah, aku itu mau bikin video sharing ke teman-teman. Kenapa sih sekarang itu aku nggak pernah yang namanya bikin vlog tentang KB suntik kayak gitu. Kalian perhatiin ya, udah lama banget aku nggak bikin yang namanya konten suntik-suntik KB atau apa kayak gitu, nggak pernah, karena ada alasan tersendiri yang membuat aku itu oh ya udah, aku nggak mau bikin video kayak gitu lagi kayak gitu loh. Tapi ini versi aku ya teman-teman, karena kan setiap orang itu punya pemikiran sendiri, punya prinsip sendiri, dan setiap orang itu beda. Kalau misalkan aku ya punya pemikiran sendiri, punya kenyamanan sendiri seperti ini ya, ini versi aku. Kalau versi teman-teman ya beda lagi. Jadi terserah teman-teman, kalau misalkan memang masih mau konten video suntik KB atau apa ya, itu memang teman-teman memang nyaman. Kalau misalkan aku di sini aku punya alasan sendiri kenapa aku nggak bikin. Jadi teman-teman, dulu itu memang sempat aku bikin suntik KB tentang apalah yang berhubungan dengan tindakan, karena menurut aku sendiri itu pemikiranku memang waktu itu ya mengedukasi, oh ini loh 3 bulan, ini loh 1 bulan, ini loh implan segala macem, itu tujuannya. Nah, kalau bonusnya, kalau bikin konten seperti itu view-nya jadi banyak gitu, membludak langsung, des gitu, begitu diposting itu langsung membludak gitu. Nah, aku pikir satu, seneng, oh ternyata banyak orang yang menyukai video seperti ini gitu ya dulu. Terus otomatis kalau view-nya banyak, kita kan dapat dari YouTube-nya juga lumayan ya, jam tayang segala macem ya. Ya itu nggak usah dipungkiri lah. Tapi lama-lama bikin aku nggak nyaman loh teman-teman, karena nggak nyamannya satu, ternyata yang awalnya aku niatnya mau edukasi gitu, ternyata di bawah-bawahnya itu komen-komennya itu kayak bersifat negatif dan bersifat yang agak-agak nyeleneh gitu. Jadi aku ngerasa, apaan sih nih, tadinya oh ya udahlah biarin aja, tadinya kan kayak gitu, cuman lama-lama apaan sih nih, terus aku koreksi sendiri kan, koreksi lagi, oh iya ya, mungkin satu yang membuka bagian tubuh yang mau disuntik gitu, jadi mengundang mungkin kaum laki-laki yang suka ngelihat kayak gitu-gitu, jadi pemikirannya agak nyeleneh juga. Jadi di situ komen jadi nggak etis gitu menurut aku sih gitu. Terus intinya gitu, komen-komenannya jadi negatif, aku nggak suka. Oh berarti pemikiran mereka itu sebagian seperti ini kayak gitu, jadi aku nggak nyaman kayak gitu. Yang tadinya edukasi jadi pemikiran yang negatif. Terus selain komen negatif juga ya dari temen yang seprofesi, ada yang mengkritik kayak kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu kayak gitu. Nah di situ aku langsung kayak mikir, oh oke, makasih ya Bu atas masukannya, oke, kayak gitu-gitu. Nah tapi di situ aku ya kepikiran juga ya, teman-teman yang namanya dikritik, dikasih saran, dikasih masukan, oh ternyata gini ya, oh bagus sih kayak gini untuk membangun aku, oh lebih baik lagi, itu sih bagus. Cuman jadi aku oh nggak nyaman kayak gitu, kayak oke, kayak gitulah ya. Gimana sih kita rasanya dikritik kayak gitulah, kayak kurang kayak gitu, ada hal yang kurang, ini ya kurang kayak gitu, kurang tepat, kurang ini kayak gitu. Nah jadi ya satu, pastilah kepikiran walaupun kita cuek, tapi kalau misalkan kayak gitu ya pasti oh gini ya, introspeksi. Oke. Terus alasan selanjutnya aku adalah kalau misalkan aku bikin video suntik KB ya dengan pasien, intinya ya dengan akseptor KB gitu, aku kan harus izin dulu, terus milih-milih pasien yang mau gitu kan, nggak setiap pasien itu mau diposting, mau dipublish gitu. Jadi
kita harus memilih-milih pasien mana yang memang mau nggak sih dipublish kayak gitu. Karena kalau misalkan sembarangan kita itu mempublish pasien yang mereka itu nggak mau, kan ujung-ujungnya jadi ribet riweh kayak gitu, ya kan? Harus izin dulu, harus ya kayak gitulah. Setiap kita mau tindakan terus kita izin ya Bu untuk bikin konten kayak gitu-gitu. Nah itu kan kayak jadi di situ juga aku ngerasa nggak nyaman juga, karena harus memilih, harus memposisikan diri segala macem, itu bikin aku nggak nyaman kayak gitu. Terus kita harus memposisikan kamera, kadang kamera di sini, nanti ada yang komen lagi, kok kameranya di situ, di pinggir lagi, dipindah lagi, kok kameranya di situ lagi, serba salah menurut aku. Jadi aku emang bener-bener nggak nyaman. Akhirnya aku kesininya akhirnya introspeksi diri, kayaknya aku nggak nyaman deh kayak gini. Padahal aku bikin channel YouTube itu adalah untuk mengungkapkan kenyamanan aku, kesukaan aku, passion aku kayak gitu. Ya aku hanya manusia biasa ya maaf ya teman-teman, yang tidak bisa menyenangkan setiap orang. Mungkin orang itu pengen ini, pengen itu, setiap orang pengennya berbeda. Tapi ya aku juga manusia biasa yang tidak mungkin bisa menyenangkan setiap orang. Setiap orang aku senengin gitu. Oh kamu pengen apa? Oh oke aku turutin. Kamu pengen apa? Aku turutin. Nah aku nggak bisa kayak gitu, karena aku manusia biasa kayak gitu loh teman-teman. Dan waktu aku bikin kayak gitu, bikin konten-konten seperti itu yang tadinya awalnya edukasi segala macem ya, dan ujung-ujungnya bikin aku nggak nyaman, bikin aku ilfeel gitu. Akhirnya aku stop aja. Aku nggak mau melakukan sesuatu yang bikin aku nggak nyaman tapi orang lain suka. Memang sih view-nya banyak, terus view-nya banyak berarti orang lebih banyak yang suka, tapi aku nggak nyaman gitu. Aku nggak nyaman. Jadi ya udah aku mau tinggalin aja konten-konten yang bikin aku nggak nyaman. Ya silahkan teman-teman yang lain yang memang masih nyaman dengan konten-konten seperti itu, silahkan. Mungkin kondisinya berbeda, terus situasinya juga berbeda. Jadi ya sah-sah aja kalau misalkan mereka mau bikin-bikin konten yang seperti itu, yang bisa dengan akseptor KB dan segala macam. Mungkin pasiennya juga ya, dan ya pokoknya situasinya mendukung. Kalau aku kayaknya intinya aku nggak nyaman dan aku mau tinggalin. Dan aku itu sekarang mau bikin konten dan vlog itu memang yang aku nyaman aja, yang emang aku suka. Karena di channel YouTube aku ini aku pengen memang hanya berbagi sesuai dengan kenyamanan aku, passion aku, kesukaan aku gitu. Jadi teman-teman yang di luar sana ya harap maklum adanya. Mungkin aku yakin kalaupun misalkan aku tidak membuat konten yang membuat aku nggak nyaman gitu, dan ini aku bikin kesukaan aku gitu ya, passion aku, ya insya Allah juga ada alirannya sendiri, aliran yang suka sama channelku ini, vlog aku ini. Aku yakin juga seperti itu. Aku yakin aku meninggalkan misalkan konten yang bikin aku nggak nyaman nggak masalah. Aku yakin ada sebagian orang yang memang suka juga dengan konten aku, yang passion aku. Mungkin ada yang sama lah ya, visi misinya sama aku gitu. Bentar ya teman-teman, kok ini dibuka sih? Ya mungkin ini aja video dari aku ngoceh-ngocehnya ya teman-teman yang gak jelas ini. Aku hanya ingin curhat pagi-pagi karena dari kemarin banyak juga subscriber yang nanyain, kapan sih Kak bikin video suntik. Ya cukuplah 1, 2, 3 kali aku bikin, tapi nggak harus setiap kali aku bikin kayak gitu. Kalau misalkan memang kemarin udah ya udah kayak gitu sih, cukup lah. Intinya kan suntik kayak gitu-gitu doang ya, nggak ada yang spesial lah menurut aku sih. Cukup udah aku bagi gitu. Ya sekian dulu ya teman-teman, karena aku mau praktek nih jadwal pagi. Aduh itu jamnya rusak deh, jadi kesiangan itu jadwalnya. Kalau memang aku ada salah, aku minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosen-bosen ya teman-teman untuk ngelihat selalu video dari aku. Dadah. Hey, mau kemana? Oh yaudah. Dadah ya teman-teman.